Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan memulai acara ibadah kita pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan.
menginginkan Engkau Tuhan lebih dalam lagi Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Lebih dalam lagi ku minta Kau Yesus, ku berkasih. Lebih dalam lagi. Haleluya. Ku ingin Kau Tuhan. Haleluya. Segala yang ada lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku berkasih. Hidup lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus, lebih dari segala yang ada. Haleluya. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku berkasih. Hidup berkasih, ku berkasih. Hidup berkasih, ku berkasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat hanya kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi hidup kami. Kami boleh mengasihi-Mu, kami boleh mencintai-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Kami sidang jemaat-Mu, kami boleh ada dengan kekuatan kesehatan yang daripada Engkau Tuhan. Semua karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, terutama kami yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan tolong kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya pelayanan yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Juga sidang jemaat-Mu Tuhan, semuanya tanpa terkecuali kami semua diberkati. Kami mendapatkan berkat yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan acara ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Beracara Engkau dalam ibadah kami Tuhan. Kami undang hadirat-Mu boleh ada di tengah-tengah kami. Suasana surga itu boleh ada di tengah-tengah kami, boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan acara ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka acara ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Kita mau selalu bersukacita karena Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya.
saudara yang rindu bersaksi tentang cinta kemurahan Tuhan. Kita angkat pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Kita yang tidak percaya, tiap langkah kita sudah diatur oleh Tuhan di dalam kasih-Nya. Amin. Haleluya.
Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami memerlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu.
pribadi yang mengasihi kami, dan kami mau terus mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sudah naikkan pujian kami kepadamu. Kiranya pujian yang kami naikkan pada pagi ini menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan hanya ini Tuhan yang bisa kami berikan bagi Engkau. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena kami percaya Engkau hadir di tengah kami pagi ini. Dan saatnya tiba kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami diisi dengan kebenaran-Mu. Urapi kami hamba-Mu, pakai kami hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu adalah kebenaran yang Engkau berikan buat kami. Urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini, agar kebenaran-Mu tidak akan lalu begitu saja, tetapi kebenaran-Mu akan menjadi bahagian hidup kami selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap dengan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua kita yang datang pagi hari ini kita sehat kuat. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang sudah menolong kita dan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Selamat ulang tahun, umur panjang, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati dengan kekuatan yang baru, bukan hanya kekuatan secara fisik, tetapi terlebih kekuatan rohani. Haleluya. Dan juga kita tetap dukung dalam doa. Beberapa hari lalu Saudari Fanya alami kecelakaan dan sudah pulang kemarin. Biarlah pemulihan yang sempurna dari Tuhan Yesus berikan untuk Fanya dan juga untuk Bu Karti, ya. Dimana beberapa waktu yang lalu juga Bu Karti sempat opname di ISKA dan beberapa hari lalu juga sudah pulang. Kalau Bapak Ibu Saudara punya waktu, Bapak Ibu Saudara kita bisa besok, ya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga. Tentang Samuel, ya. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama. Ya, 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Saya baca saja satu pasal, ya. Saya berharap singkat firman Tuhan yang saya bawakan pagi hari ini, karena masih ada tugas lagi yang akan dikerjakan oleh Bapak Gembala Saudara, di mana sebentar akan melayani pemakaman dari Ibu Eliana yang adalah istri dari salah satu pengerja yang ada di GPDI Munut yang hari Sabtu, ya, alami kecelakaan dengan Harapan Jaya. Hari Jumat, iya. Dan nanti akan dimakamkan di pemakaman Muja dan Bapak Gembala yang akan bertugas di sana. Baik, sudah dapat? Katakan amin. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 mulai. Samuel terpanggil. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti pembacaan lewat Alkitab dan ada yang di layar di belakang saya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lalu lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil." Tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil engkau. Aku tidak memanggil. Anakku,
tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menempati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak pernah memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahwa lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Begitu panjang pembacaan firman Tuhan, paling tidak dengan Bapak Ibu Saudara mendengar dan mengikuti pembacaan firman Tuhan tadi, sedikit banyak Bapak Ibu Saudara kita sudah tahu ya kisah tentang Samuel. Dia adalah seorang nabi besar ya di kalangan bangsa Israel. Dan Bapak Ibu Saudara, keberadaan Samuel ini sesuatu yang yang dahsyat, yang luar biasa. Karena apa? Ibu daripada Samuel ini adalah seorang ibu yang mandul. Namanya mandul, tidak akan pernah memiliki keturunan, tidak akan pernah memiliki anak. Selain daripada itu, ibu dari Samuel namanya Hana. Dia adalah seorang ibu yang dimadu, ya. Jadi ibu dari Samuel ini yang bernama Hana punya suami yang bernama Elkana. Karena ibu Hana ini tidak memiliki keturunan, sebab itu dia mengambil seorang perempuan lagi menjadi pendamping hidup. Kalau dulu boleh, sekarang nggak boleh. Amin. Ya, anak Tuhan, satu sampai maut yang memisahkan. Amin. Tidak ada yang 2, 3, 4. Ya, Tuhan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, terus Bapak Elkana ini mengambil Penina sebagai istrinya lagi. Jadi yang pertama Hana dan Penina. Penina ini dia memiliki keturunan, Bapak Ibu Saudara. Karena dia memiliki keturunan, dia menganggap rendah Hana. Ya, wah kamu wanita yang mandul. Dan zaman dulu kalau orang mandul itu aib, Bapak Ibu Saudara. Zaman sekarang biasa-biasa aja, ya.
Ada pasangan suami istri menikah, sudah awal dari pernikahan sudah menyatakan aku tidak akan mau punya anak. Tapi kalau zaman dulu, wanita yang sudah menikah dan tidak punya anak itu aib. Ya. Jadi dia selalu direndahkan oleh Penina, madunya ini. Sehingga Hana dia menangis, ya, namanya orang dihina, direndahkan, tentu punya rasa sedih, punya rasa ya hidup ini kayak tidak punya harga lagi. Tetapi Hana ini dia berdoa kepada Tuhan, sampai-sampai waktu dia berdoa, Imam Eli yang melihat, Imam Eli bilang, Ibu Hana ini sudah kayak orang yang kurang waras, ya. Tetapi Ibu Hana katakan, aku ini berdoa karena aku mau punya keturunan. Aku minta sama Tuhan untuk aku mendapatkan anak. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan mendengar doa Hana. Sehingga Tuhan memberikan Hana keturunan dan anak itu dinamakan Samuel. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara lihat sejarah kelahiran daripada Samuel bisa dilihat di dalam 1 Samuel pasal 1 itu, ya. Sehingga Hana bersyukur sama Tuhan, dia menaikkan puji-pujian sama Tuhan karena dia bukan lagi seorang wanita yang mandul, bukan lagi seorang wanita yang tidak berarti di tengah-tengah keluarga. Karena Tuhan sudah jawab doanya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat Samuel lahir, Hana ini punya janji sama Tuhan. Dia bernasar sama Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah berjanji sama Tuhan, walaupun itu tidak terucap, ada di hati, harus ditepati. Amin. Amin. Iya. Ya. Kita saja kalau berjanji sama seseorang, orang tua janji sama anak atau sebaliknya, atau janji sama sahabat, kita berusaha menepati. Apalagi kita berjanji sama Tuhan, ya. Aku harus menepati itu, walaupun mungkin berat, ya. Hana dia berdoa untuk mendapatkan anak dan dikatakan Tuhan memberi, maka dia katakan sama Tuhan, aku akan menyerahkan kepada Tuhan, ya, anak yang dia dapati, yang Tuhan berikan, yaitu Samuel. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam pasalnya yang ketiga tadi saya baca, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Jadi karena janjinya sama Tuhan, Tuhan saya mau berikan anakku ini kepadamu. Dan setelah disapi, ya mungkin sekitar 2-5 tahun, ya. Setelah disapi, tidak lagi menyusui, Samuel dibawa ke bait Allah di Silo dan diserahkan sama Tuhan. Dan Samuel tinggal bersama dengan Imam Eli di dalam bait Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau saya melihat ada tokoh-tokoh gereja mengatakan bahwa Samuel yang muda itu yang ada di pengawasan Imam Eli dan ada di dalam bait Tuhan di Silo, dia saat itu mungkin sekitar umur 12-15 tahun, ya. Jadi sudah bisa disuruh-suruh gitu, ya. Jadi saat dia ada di bait Allah dan saat Tuhan datang memanggil memanggil Samuel, ya mungkin usianya segitu Bapak Ibu Saudara, 12 tahun kira-kira. Saat dia mendengar suara Tuhan, saat Tuhan memanggil dia. Tapi di sini dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang. Jadi jarang-jarang dengar firman Tuhan, ya. Bahkan penglihatan pun tidak sering. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat yang ke-7, 1 Samuel 3 ayat 7, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi secara pribadi Samuel yang masih muda dikatakan di dalam Alkitab kita ini, dia belum pernah menerima atau firman itu, Tuhan belum pernah menyatakan diri kepadanya, sehingga dia belum mengenal Tuhan. Firman
firman Tuhan itu mungkin pernah didengar, tapi cuman itu seperti yang di ayat yang pertama, sekali-sekali, jarang-jarang didengar. Sehingga pada saat Samuel beristirahat, tidur malam di dalam bait Tuhan, tempat di mana tabut Allah itu ditaruh, dia mendengar suara yang memanggilnya, Samuel, Samuel. Dan dia menjawab, ya Bapa. Dia kira yang manggil itu Imam Eli, sehingga dia datang kepada Imam Eli. Mungkin Imam Eli tidur di kamar, Samuel dia tidur di bait Tuhan, dekat tabut Tuhan. Dia tidur situ. Dia dengar suara memanggil namanya. Ya, dia datang kepada Imam Eli. Ya Bapak, Bapak mau manggil saya? Enggak, saya tidak memanggil kamu. Pergi lagi tidur. Ya, sampai 3 kali Bapak Ibu Saudara. Samuel dia mendengar suara Tuhan memanggilnya. Dia terus datang kepada Imam Eli yang saat itu sebagai bapak rohaninya, sebagai bapak gembala, sebagai mentornya, ya, yang mengajari dia, yang menuntun dia untuk menjadi seorang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga Imam Eli katakan, ayat yang ke-9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia, yaitu Tuhan, memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 10, lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Samuel anak muda yang saya katakan kurang lebih umurnya sekitar 12 atau 15, 16 tahun begitu ya, yang mengajarkan banyak hal bagi kita pada pagi hari ini. Pelajaran yang kita boleh ambil daripada keberadaan Samuel yang muda, di mana cara mendengarkan, ya, mengenali dan menanggapi suaranya Tuhan. Walaupun saat itu dikatakan di dalam Alkitab kita, firman Tuhan itu jarang. Kalau sekarang enak ya Bapak Ibu Saudara, lewat HP kita bisa download, ada Alkitab di situ. Alkitab bahasa Indonesia, bahasa daerah, Jawa, Batak, bahasa Sulawesi, bahasa Inggris, dan bahasa banyak bahasa bisa kita pelajari, ya, bisa kita baca di dalam HP kita. Ada juga Alkitab seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin orang yang buta huruf sekalipun saat ini bisa mendengar firman Tuhan. Amin. Tapi zamannya Samuel hidup jarang, bahkan penglihatan pun tidak sesering. Dan di sinilah Bapak Ibu Saudara kita mau belajar Samuel yang muda, dia mendengarkan, dia mengenali dan menanggapi suaranya Tuhan. 1, 2, dan 3 kali Tuhan panggil namanya. Dia pikir Imam Eli. Dan akhirnya Imam Eli berkata, oh ini pasti suara Tuhan. Makanya Imam Eli berkata kepada Samuel, Samuel, kalau ada lagi suara seperti itu yang kau dengar, katakan kepadanya, Tuhan, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau lihat bagaimana yang dikerjakan oleh seorang Samuel yang masih muda, ya, di mana dalam dia mendengarkan, mengenali dan menanggapi suara Tuhan. Pelajaran yang kita ambil, di mana hal yang pertama di situ kita lihat usia atau umur
umur manusia itu tidak mempengaruhi pilihan Tuhan untuk berbicara kepadanya. Amin. Tuhan mau berbicara kepada siapa saja yang dia mau ngomong, ya. Dan di sini Tuhan mau berbicara kepada seorang yang muda yang namanya Samuel. Tuhan kita, Tuhan yang mengenal setiap pribadi umat yang dia sudah tebus, yang dia sudah selamatkan, dan yang dia kasihi. Sehingga di dalam usia yang muda pun bukan menjadi penghalang bagi Tuhan berbicara kepada seorang yang bernama Samuel. Tuhan tidak tunggu nanti sudah tua kayak Imam Eli baru Tuhan mau berbicara. Tetapi pagi ini kita mau melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada seorang yang bernama Samuel, ya. Samuel dengan polosnya saat Tuhan berbicara memanggil namanya, ya, karena dia belum tahu siapa Tuhan itu. Akhirnya dia datang kepada Imam Eli, sang mentor, sang gembala yang menjaga dia, yang membimbing dia. Dengan polosnya, ya, dia datang kepada Imam Eli. Disinilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di hadapannya menjadi seorang yang seperti Samuel. Amin. Yang polos, yang hatinya apa adanya di hadapan Tuhan, yang tidak neko-neko Bapak Ibu Saudara, ya. Yang saat Tuhan berbicara karena dia tidak mengerti, karena dikatakan Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dia dengar suara itu, dia datang kepada Imam Eli. Disinilah Tuhan mau menyampaikan pesannya kepada Samuel tentang keberadaan keluarga Imam Eli. Saudara, keluarga Imam Eli ini anak-anaknya, khususnya anak-anak yang tidak tahu menghormati Tuhan. Anak-anak yang tidak takut sama Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata, Tuhan akan menghapuskan keluarga Imam Eli. Kalau mau saya katakan sadis Tuhan, ya. Tetapi itulah Tuhan yang punya kuasa. Tuhan tidak pilih-pilih. Keluarga hamba Tuhan kalau mungkin berbuat dosa, tidak berkenan sama Tuhan, Tuhan buat seperti Imam Eli. Begitu juga dengan jemaat Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau menyatakan diri kepada Samuel untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang harus disampaikan oleh Samuel kepada Imam Eli saat itu. Seorang yang masih muda Bapak Ibu Saudara, dia dipercayakan satu tugas untuk menyampaikan sesuatu yang tidak enak didengar oleh Imam Eli. Imam Eli dia seorang imam di tengah-tengah bangsa Israel yang dihormati, yang dihargai, yang dimana itu adalah wakil Tuhan bagi orang Israel saat itu. Tetapi ada satu pesan Tuhan yang Tuhan taruh di hati Samuel untuk disampaikan. Berat saudara, ya, seorang muda untuk menyampaikan sesuatu yang tidak baik didengar, ya, kepada seniornya, kepada katakan orang tua rohani. Sehingga Nabi Samuel katakan, kata Eli ayat 17, apakah yang disampaikan Tuhan kepadamu? Samuel sepertinya di sini dia takut,
dia tidak berani untuk mengatakannya. Imam Eli katakan, janganlah kau sembunyikan kepadaku, kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu. Imam Eli katakan, ayo Samuel, bilang, katakan apa yang disampaikan Tuhan tadi malam kepadamu untuk keluargaku. Akhirnya dikatakan, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Imam Eli dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati Samuel, itu yang harus disampaikan. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pun demikian. Kalau apa yang Tuhan taruh di hatimu untuk engkau kerjakan itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mendengar suara Tuhan itu dikatakan tidak mempengaruhi usia, umur itu tidak mempengaruhi Tuhan, mempengaruhi pilihan Tuhan untuk dia berbicara. Tidak ada batasan usia. Apalagi saat kita sendiri, kita baca firman, kita mendengar firman, kita merenungkan, dan kalau itu firman untuk kita, untuk pribadi kita, kalau itu yang menyukakan, enak dikerjakan. Amin. Tetapi kalau seperti yang dialami oleh Imam Eli, berat enggak? Sangat berat Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena apa yang diberitahukan Samuel kepada Imam Eli adalah hukuman Tuhan buat Imam Eli dan keluarga. Kita pun saat kita membaca firman Tuhan seorang diri, atau kita mendengar firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu untuk kita, mungkin menegur, menasehati kita, mengingatkan dosa yang kita pernah kerjakan, kita pernah buat, cepat-cepat kita bertobat. Amin. Tapi Imam Eli ini, walaupun dia bertobat, firman Tuhan sudah datang kepada Samuel untuk disampaikan kepada Imam Eli, bahwa ayat 14, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Bayangkan saudara, sudah ditok sama Tuhan. Dan memang akhirnya, ya, kalau Bapak Ibu Saudara mau baca terus ya kisah tentang keluarga Eli, akhirnya anak-anaknya itu mati saudara. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyampaikan pesannya kepada Samuel untuk Imam Eli. Dan yang berikutnya yang kita mau lihat, daripada apa yang menjadi pelajaran yang kita dapati dari seorang yang bernama Samuel ini, kalau kita ingin mendengar suara Tuhan, kita perlu berada di tempat di mana Tuhan benar-benar hadir. Saat Samuel mendengar suara Tuhan, dia ada di mana saudara? Ayat 3, tolong bacakan dengan keras, anak muda yang punya suara keras lantang. Ayo Kak. 1 Samuel 3 ayat 3. Ayo, siapa yang duluan? Halo. 1 Samuel 3 ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Terima kasih. Samuel dia berada di mana? Dia berada di dalam rumah Tuhan. Dia berada di dalam
bait suci Tuhan, tempat tabut Allah ditaruh. Saudara, tabut Tuhan itu bukti Tuhan hadir di bait suci, ya. Tabut Tuhan itu merupakan perwujudan fisik kehadiran Tuhan di antara umatnya. Tabut Allah itu adalah simbol kuasa kemuliaan Tuhan bagi orang Israel saat itu. Kemana-mana tabut Allah itu dibawa. Bahkan ada satu kisah saat tabut Allah itu ada di rumah seorang yang bernama Obed-Edom, kurang lebih 3 bulan, ya. Keluarga Obed-Edom ini diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, sehingga Daud mengambil lagi tabut Allah itu untuk dibawa ke Yerusalem. Tabut Allah itu merupakan simbol di mana kuasa kemuliaan Tuhan hadir. Dan di Silo, di mana Imam Eli melayani sebagai imam, dan di situ Samuel tinggal, dan dikatakan ayat 3 yang dibaca Saudari Kesia tadi, lalu lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Saudara, walaupun Samuel tertidur, tapi dia ada di dalam bait Allah, ya. Tapi di sini tidak ada yang tidur, ya. Amin. Halo. Iya, masih pagi, saudara. Kalau Samuel ini dia tidur pada waktu malam, dikatakan, ya. Karena lampu rumah Allah belum lagi padam. Kalau kita ingin mendengar suara Tuhan, kita perlu berada di tempat di mana Tuhan benar-benar hadir. Menyatakan di sini Samuel dia dekat dengan Tuhan. Haleluya. Hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, untuk kita lebih jelas lagi mendengar suara Tuhan untuk hidup kita, kita harus dekat dengan Tuhan. Amin. Kita harus tetap ada, tinggal di rumah Tuhan. Maksudnya tinggal ini bukan setiap hari tinggal di gereja, saudara. Beraktivitas, oke. Tetapi ingat, utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Samuel dia dengar suara Tuhan. Firman Tuhan katakan, dia tidur di dalam bait Tuhan. Dia ada dekat dengan tabut Allah, ya. Orang yang dekat dengan Tuhan, persoalan berat apapun dia alami, dia hadapi, dia akan kuat. Amin. Pergumulan seberat apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, rasakan saat ini, kalau engkau hidup dekat dengan Tuhan, engkau menempel dengan Tuhan, engkau akan mengalami pertolongan lepas pertolongan Tuhan. Katakan amin. Engkau akan mengalami kemenangan, saudara. Biarlah kita yang hidup di zaman akhir ini, di hari-hari penghabisan, di mana kita sementara menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bukan lagi dia datang sebagai bayi yang kurang lebih 2000 tahun lalu lahir di kandang Bethlehem, di tempat yang hina, sebagai bayi mungil, bayi yang kecil. Tidak ada bayi yang gede, ya. Kalau toh ada, biasa ibu-ibu yang melahirkan bayi yang besar itu sampai 4-5 kilo itu harus mengalami sesar, Bapak Ibu Saudara. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dia akan memerintah atas dunia ini. Dan biarlah saudara dan saya ada di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Karena hidup saudara dan saya mau dekat sama Tuhan, dan kita bisa mendengar suaranya Tuhan. Mungkin kita tidak seperti Samuel yang langsung dengar suara Tuhan, Samuel, Samuel. Tetapi ketahuilah suara Tuhan lewat firman Tuhan kita bisa nikmati. Amin. Haleluya. Kita diproses oleh Tuhan untuk kita menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang dewasa rohani. Lewat kita mendekatkan diri
sama Tuhan, lewat kita setia membaca firman Tuhan, lewat kita setia berdoa kepada Tuhan, lewat kita setia di dalam persekutuan seperti pagi hari ini. Karena firman Tuhan katakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di dalam pertemuan ibadah kita saling menguatkan. Amin. Kita saling mendoakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan jauhkan dirimu dari Tuhan, supaya engkau dan saya bisa mendengar suaranya Tuhan. Dengan kita berdoa, dengan kita baca firman Tuhan, dengan kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman, di situ kita akan sama-sama menikmati bagaimana hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan itu melingkupi hidup kita. Samuel, dia ada dekat dengan tabut Allah. Ya, kalau kita ada dekat dengan kuasa kemuliaannya Tuhan Yesus, saya percaya kita menjadi orang-orang yang kuat, sekalipun mungkin tubuh kita ini loyo, ya, tubuh kita ini karena dimakan dengan usia, kita sudah tidak bisa lagi beraktivitas atau mengerjakan hal-hal yang seperti 20-30 tahun yang lalu kita kerjakan. Tetapi ketahuilah sebagai anak Tuhan, yang Tuhan mau dari hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, kita memiliki hidup yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Kita memiliki kekuatan iman di dalam Tuhan. Karena kita hidup saat ini, kita bukan melawan darah dan daging, kata firman Tuhan, tetapi kita melawan penguasa-penguasa udara yang mau menggugurkan iman anak-anak Tuhan, yang mau menghancurkan kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan. Saudara, ternyata iblis itu dia punya satu rancangan yang besar. Sebelum nanti dia dihukum oleh Tuhan, dia mau menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Dia mau memporak-porandakan kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan. Sebab itu kita harus dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita harus semakin rindu mendengarkan suara Tuhan. Kita semakin rindu untuk baca firman Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa anak-anak Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Betul? Di mana saja kita bisa berdoa. Saat kita masak kita bisa berdoa. Saat kita di kamar, saat kita dalam perjalanan mungkin yang sementara nyetir mobil, bisa berdoa. Sementara mengerjakan pekerjaan di kantor, sementara membangun mungkin, ya, atau sementara menjadi kuli bangunan, kita masih punya waktu. Kita bisa kok berhubungan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia pun akan menemukan Tuhan dan mendengar suaranya Tuhan datang untuk dia. Bapak Ibu Saudara, engkau yang terlibat dalam pelayanan, apapun tugas pelayanan itu, kecil ataupun besar, tanggung jawab pelayanan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Di saat engkau mengerjakan dengan sungguh-sungguh, engkau melayani dengan sungguh-sungguh, saya percaya suara Tuhan akan engkau dengar. Haleluya. Dan semakin engkau giat di dalam melakukan tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Kalau mau dibilang capek, iya Bapak Ibu Saudara. Kalau mau dibilang jenuh, iya. Ada sini yang kerja tidak pernah jenuh sepanjang dia bekerja. Kami pun sebagai hamba-hamba Tuhan, jujur, kadang-kala kami jenuh, kadang-kala kami capek, kadang-kala kami pusing Bapak Ibu Saudara. Tetapi kami bersyukur, dan Bapak Ibu juga harus bersyukur, kita punya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan buat kita. Amin.
Dia sumber penolong buat kita. Dia sumber pembuat jalan buat kita. Haleluya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita terima pelajaran dari Samuel yang muda. Yang pertama tadi, di dalam umur atau usia tidak mempengaruhi Tuhan untuk Tuhan berbicara kepada kita. Yang berikutnya, kalau kita ingin mendengar suara Tuhan, kita perlu berada di tempat di mana Tuhan benar-benar hadir. Dengan kata lain, di mana kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau berbicara lebih lagi dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Berikutnya, suara Tuhan bersifat pribadi. Setiap kali Tuhan memanggil Samuel, Tuhan mengulangi nama daripada Samuel. Ya saudara, coba saudara lihat dalam ayat-ayat yang saya sudah baca tadi. Dalam ayat yang keempat, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Berikutnya dikatakan lagi, Tuhan memanggil lagi kepada Samuel. Dikatakan di situ, lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa yang memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil engkau. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli. Dan yang berikutnya dikatakan ayat 10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicara lah Tuhan kepadaku. Jadi Tuhan, suara Tuhan itu bersifat pribadi datang kepada setiap kita anak-anak Tuhan, ya, untuk memanggil nama kita masing-masing. Bukan dia mau panggil untuk balik ke sorga, saudara, tapi dia mau panggil karena dia mau jadikan kita alatnya. Dia mau jadikan kita berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hubungan Samuel dengan Tuhan bersifat pribadi, di mana Tuhan tahu nama Samuel dan Tuhan juga tahu nama saudara dan nama saya. Amin. Sehingga nama kita yang dia sudah tulis di buku kehidupan dia tidak akan coret, tetap ada. Dan saat dia panggil nama kita, kita ada di hadapannya Tuhan. Ada satu ayat di dalam Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya pasalnya yang ke-43. Yesaya 43. Ini panggilan Tuhan kepada Israel, Bapak Ibu Saudara, kepada Yakub. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, Yesaya 43 ayat pertama. Yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Jadi saudara, kalau engkau dipanggil, kalau saya dipanggil Ita, bukan dipanggil Kesia, ya. Jadi kalau nama saya, ya saya yang dipanggil Tuhan, ya. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu dan seterusnya. Ya, bagaimana Tuhan memanggil Yakub secara pribadi, saudara. Yakub itu kan Israel. Setelah dia diganti nama, Yakub itu artinya penipu. Setelah itu dia diganti nama menjadi namanya Israel.
Secara pribadi Tuhan katakan kepada Israel, kepada Yakub ini, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Dan saudara bisa baca di situ, ya, apa yang Tuhan katakan kepadanya. Engkau ini Yakub, ya. Apabila engkau menyeberang, lalu aku menyertai engkau. Begitu juga Tuhan mau menyertai saudara dan saya. Amin. Melewati kesulitan hidup di dunia ini. Sebagaimana Tuhan Allah Israel menjaga Yakub, Dia juga mau menjaga saudara dan saya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Ada banyak contoh di dalam Alkitab di mana Tuhan memanggil seseorang, Tuhan memanggil hambanya, Tuhan memanggil tokoh-tokoh Alkitab itu dengan namanya. Jadi kalau dia sudah dikasih nama Yakub, ya Tuhan panggil Yakub, engkau akan kusertai. Kalau dia kasih nama David, ya, engkau akan kusertai. Amin. Siapapun kita punya nama masing-masing, bukan? Dan di dalam Alkitab, ya, saya melihat saat Tuhan memanggil Abraham, ya, kalau Abraham dipanggil Tuhan, ya Abraham, bukan orang lain, saudara. Kejadian 22 di sana dikatakan ada satu kisah di mana Tuhan memanggil Abraham. Kita lihat sebentar Kejadian pasal yang ke-22. Judulnya kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, apa saudara? Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat pertama, ya, dikatakan di sana, ia berfirman kepadanya, Abraham dikasih Tuhan anak perjanjian yaitu Ishak. Tetapi anak itu juga yang diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan, untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Abraham diuji, dan di dalam ujian yang Tuhan izinkan, Abraham tampil sebagai pemenang. Haleluya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, tadi ya, Tuhan memanggil Abraham. Ya, Tuhan juga memanggil Musa, Saudara. Keluaran pasal yang ketiga. Jadi panggilan pribadi, lepas pribadi kepada orang-orang yang Tuhan mau pakai. Selain Samuel, Tuhan panggil namanya Samuel. Tuhan juga ternyata memanggil Abraham saat Abraham mau diuji sama Tuhan. Tuhan juga memanggil Musa. Musa pasalnya yang ketiga, saudara. Ayat 2 saya bacakan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Apa saudara? Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Saat Tuhan memanggil nama Samuel, di mana Samuel Tuhan mau mempercayakan satu tugas yang luar biasa, yang sebentar akhirnya dia menggantikan Imam Eli menjadi imam di tengah-tengah bangsa Israel. Waktu itu dia masih muda, saudara, dan dia dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan satu kabar yang tidak enak didengar oleh Imam Eli, tapi dia harus katakan. Saat Abraham dipanggil Tuhan secara pribadi, di mana Tuhan mau menguji iman Abraham, apakah Abraham itu lebih cinta Tuhan atau anak tunggalnya? Dan Abraham menjadi pemenang, ya. Dan di sini Musa, saat Tuhan mau mengutus Musa, ya, saat Musa ada di gunung Horeb, di situ Musa melihat ada semak duri yang terbakar
terbakar, tetapi yang menyala, di mana ada api di situ, tetapi tidak terbakar semak duri itu. Terus Musa mau lihat apa nih sebenarnya yang terjadi. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dari tengah-tengah semak duri itu, Musa. Mungkin Tuhan mau kata, Musa, apa yang kamu mau buat? Lagi ngapain kamu di situ, Musa? Dan Musa menjawab, ya Allah. Dan Tuhan berfirman kepada dia. Ya. Jadi secara pribadi, lepas pribadi, Tuhan memanggil orang-orang yang Dia kasihi. Tuhan juga mau memanggil Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama dipakai oleh Tuhan. Amin. Paulus pun demikian, saudara. Kisah Rasul pasal 9 ayat 4. Saat Paulus berjalan ke Damsyik untuk kesana, dia mau menganiaya orang-orang Kristen. Dia mau menganiaya anak-anak Tuhan yang ada di Damsyik. Apa yang terjadi di perjalanan? Waktu itu Paulus namanya masih Saulus. Tuhan bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ada nasihat, ada peringatan yang Tuhan berikan untuk Paulus supaya dia berbalik, bertobat, Bapak Ibu Saudara. Dan luar biasa Tuhan pakai kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lewat keberadaan Samuel kita mau belajar bagaimana kita mau mendengarkan suara Tuhan. Amin. Kita mau mengenali suaranya Tuhan, dan kita mau menanggapi suara Tuhan itu dengan positif. Jangan pernah katakan Tuhan itu tidak baik buat hidup kita. Ada pujian katakan, Yesus tidak pernah salah. Amin. Yang banyak salah itu siapa? Saya. Betul saudara? Tuhan Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat untuk kita itu yang terbaik, ya. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk buat anak-anaknya yang setia mendengar suaranya, yang taat kepadanya, yang melekat kepadanya. Tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera buat saudara dan buat saya. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, izinkan hidupmu untuk senantiasa rindu mendengar suara Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini boleh membawa hidup saya dan Bapak Ibu Saudara semakin lagi kita rindu mendengar suara Tuhan, agar hidup saudara dan hidup saya dipakai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Dengan pujian ini kita mau katakan di hadapan Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Biarlah pujian ini bukan sekedar saya dan Bapak Ibu Saudara tahu, tetapi saat kita nyanyikan pujian ini, biarlah itu keluar dari hati kita yang paling dalam, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bangkit berdiri. Haleluya. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita membuat kita boleh mengerti apa maunya Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, dan aku mau pegang firman-Mu, dan aku mau taruh itu di dalam hatiku, karena sungguh aku mengasihi-Mu Yesus. Haleluya. Aku
Sehingga kehidupan kami boleh tertata, setiap perjalanan kehidupan kami boleh benar, tetap hidup kudus di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini ya Bapa. Boleh menguatkan setiap pribadi kami, boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami baca,
tertanam dalam kehidupan kami semua Tuhan, sehingga kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami boleh pulang bawa berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini ya Bapa. Pakai Tuhan lebih heran Tuhan, diberkati sepanjang hidupnya ya Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami juga akan menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Engkau berkati setiap tangan yang memberi ya Bapa. Berkati setiap hati dan pikiran kami. Pulihkan ya Tuhan, sehingga semuanya boleh layak dan berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dan kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita. Kita akan pujian dengar Dia panggil nama saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberi berkat, Dia yang akan mengembalikan berkat yang berlimpah bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Setelah selesai ibadah, jangan pulang dulu ya. Kegiatan sekolah minggu kaum ibu, kaum bapak yang mungkin untuk persiapan Natal ya. Ada pengumuman dari ketua? Belum ada. Hanya mengingatkan saja untuk persembahan Natal Bapak Ibu Saudara bisa Bapak Ibu Saudara kumpulkan kepada Ibu Yustin sebagai bendahara Natal ya. Jadi yang pasti kita kumpulkan sedikit demi sedikit pasti akan menjadi banyak. Haleluya. Puji Tuhan. Pengumuman pekerjaan Tuhan. Nah, hari Kamis jam 5 sore ibadah di gereja, ibadah umum, pelayan pujian Saudara Timothy, renungan firman Tuhan Bapak Gembala. Hari Jumat ada mesbah doa di rumah Bapak Ibu masing-masing, dan hari Minggu 23 November ibadah raya jam 7 pagi pelayan pujian Ibu Paini, singernya Ibu Niken, Saudara Daniel sudah pulang karena tanggal
tanggal 21 mereka udah pulang ya, keluarga Kesepan Mini Pak Suri. Dan Saudara Yosi, LCD, Saudara Jehuda, dan kolektan Ibu Sukri, Aser dari keluarga Bapak Agus Yudi. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Iya, pemuda jangan ada yang pulang ya. Sekolah minggu juga. Ya. Udah latihan untuk kaum bapak belum? Kaum ibu? Ada? Ada. Puji Tuhan, nanti diumumkan lagi. Itu saja pengumuman, saya kembalikan ke Bapak Gembala. Kepada sahabat berdiri, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus Oh
Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan buat kasih setia-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bangga Kau mengenal kami secara pribadi. Kau memanggil kami, Kau mengasihi kami, Kau memulihkan kehidupan kami. Tuhan Yesus sungguh luar biasa baik. Terus sebabnya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Engkau di dalam lagi. Dan ajar kami Kau memanggil-Mu dengan bahasa lembut kami, Aba, ya Bapa. Kami bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua seizin Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Di Makedonia dipelihara oleh Tuhan, diproteksi oleh Tuhan, dirangkul oleh Tuhan dengan kasih surgawi. Di Makedonia ada dalam rancangannya Tuhan. Setiap kami jiwa-jiwa jemaat Tuhan dalam anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkat Allah dilimpahkan, Kau memakai dan semakin pakai hamba-Mu dalam melayani kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka singkapkan firman-Mu. Kami semua anak-anak Tuhan dalam urapan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, naungan kepasaian Tuhan. Berkat Allah selalu limpah dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, sekolah kami masing-masing, kuliah, apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, segala usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Haleluya. Masa depan mereka semua ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Berkat Allah kiranya Tuhan curahkan dalam hidup kami. Mari saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat Tuhan, mau pulang, jadikan ini berkat yang luar biasa dari Tuhan datangnya di dalam berkat nama Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan haleluya. Amin. Selamat pagi.